Halo semuanya, halo sobat-sobat Lamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Walfiadi dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam kali ini, konten ini akan membahas tentang sesuatu yang berbeda dari konten-konten sebelumnya di YouTube saya. Jangan lupa nonton ya di bawah sini, oke? Konten kali ini saya akan mengasih tahu langkah atau cita-cita saya untuk masa depan, bagaimana saya peran dalam menjalankan kesetaraan gender gitu. Dalam kesetaraan gender dalam mata kuliah hari ini, literasi gender, saya akan menjelaskan bagaimana saya menjadi kepala sekolah tapi ada kegiatan dengan responsif gender atau kesetaraan gender gitu teman-teman. Penasaran kan? Ayo, penasaran kan semuanya? So, jadi kita next. Nah, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang saya impikan gitu di sekolah, saya sebagai kepala sekolah gitu ya. Pertama, saya ingin di dalam sekolah itu, apalagi udah jarang ya sekarang, tapi mungkin ada beberapa sekolah, tapi sekarang mungkin udah jarang gitu, mengadakan kelas masak yang bersifat kesetaraan gender gitu. Kenapa saya melakukan terobosan ini untuk sekolah-sekolah, apalagi saya sebagai kepala sekolah gitu? Kegiatan ini sangat penting karena kegiatan ini melibatkan bukan hanya perempuan saja ya, tapi melibatkan seluruh remaja dari pria maupun perempuan gitu, dari menengah dasar sampai atas. Jadi semua bisa dilakukan untuk belajar mengetahui dan mengembangkan ide-ide masak dari diri seseorang gitu, sehingga memiliki bekal dan pemikiran menjadi suatu saat nanti gitu. Apalagi misalnya kan laki-laki akan menjadi pasangan perempuan gitu, dan perempuan akan menjadi pasangan laki-laki. Jadi di dapur itu tugasnya saling melengkapi. Jadi dari dasar atau dari dini kita sudah mengetahui apa itu memasak dan bagaimana cara memasak, dan mengetahui perkembangan skill memasak kita gitu. Bukan untuk berumah tangga saja, tapi bisa menjadi chef. Nah, apalagi sekarang chef banyak udah berada, banyak udah pada laki-laki gitu, tapi masih mayoritas kepada perempuan sih. Yang kita tahu hanya orang awam hanyalah perempuan yang bisa memasak. Itu bukan, itu salah kaprah. Semua bisa dilakukan, siapapun itu, maupun itu dia kelamin laki-laki maupun dia perempuan, bisa dilakukan semuanya. Oke, yang kedua, ini menarik ya, mengadakan kegiatan penanggulangan bencana kebakaran di sekolah. Kenapa menarik kan semuanya dengan kegiatan ini? Kenapa? Karena kegiatan ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan gitu kepada siswa dan siswi sekolah saya, misalnya saya sebagai kepala sekolah gitu, betapa gentingnya bencana gitu. Jadi misalnya ada bencana, nggak hanya laki-laki gitu yang mayoritas melakukan untuk penanggulangan, perempuan juga harus bisa. Apalagi dalam kebakaran yang kita tahu saat ini, penanggulangan atau petugas kebakaran itu hanyalah laki-laki yang memadamkan api ya. Mungkin kalau dari internalnya ada perempuan semuanya, tapi yang memadamkan api rata-rata mayoritas laki-laki. Karena apa, saya mungkin tidak tahu ya, mungkin ada koreksi teman-teman di kolom komentar aja. Jadi di dalam kegiatan ini, jadi semua bisa melakukan gitu, siapapun itu, maupun dia dari kelamin laki-laki, maupun dia dari kelamin perempuan, maupun dia laki-laki. Jadi semua akan menjadi pengetahuan dan perkembangan dari skill diri masing-masing untuk mengetahui apa aja sih penanggulangan kebakaran bisa jika terjadi kebakaran di rumah kita atau dimanapun itu. Jadi dalam kegiatan ini, saya sebagai kepala sekolah berharap siswa-siswi anak-anak Indonesia mengetahui skill dan mengembangkan ilmu-ilmu penanggulangan pertama bencana kebakaran ini di saat atau di rumah kita atau di lingkungan kita terjadi kebakaran, sebelum petugas kebakaran datang ke rumah kita gitu.
Jadi saya sebagai kepala sekolah ingin juga perempuan terjun langsung gitu dalam menanggulangi kebakaran. Jadi semuanya saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga adalah dalam kegiatan ini saya sebagai kepala sekolah ingin sekali sih lebih sering diadakan kegiatan School of Got Talent. Ini kata-kata baru ya dari diri saya, School of Got Talent, karena oke, kita tahu banyak pencarian bakat di sekolah, tapi pencarian bakat ini menarik gitu. Karena di dalam pencarian bakat ini kenapa menarik? Kita bisa mengetahui skill yang ada di diri laki-laki gitu. Apalagi sekarang laki-laki banyak yang tidak merasa percaya diri atas skillnya dalam hal menari. Kenapa hal menari atau dance ya? Padahal itu sungguh bakat yang terpendam banget. Sayang kalau tidak diasah sampai sedini mungkin, atau sampai untuk go internasional gitu. Bisa jadi kayak artis-artis Korea gitu ya, dance gitu. Jadi kita itu ingin sekolah semuanya mempunyai keadilan yang sama. Perempuan memenuhi haknya, laki-laki juga memenuhi haknya. Jadi kita ingin mengembangkan dari sisi perempuan dan sisi laki-laki gitu, supaya semuanya bisa mendapatkan ilmu atau bisa mengasah perkembangan dari talenta-talenta atau bakat-bakat. Apalagi sayang sekali misalnya bangsa Indonesia penuh yang anak-anak berprestasi, kalau bakat-bakatnya tidak diasah sampai dari sedini mungkin, kita tidak tahu bagaimana ke depannya gitu. Misalnya jika tidak ada kegiatan ini, saya ingin, mungkin bukan saya sebagai kepala sekolah, mungkin seluruh masyarakat, seluruh kepala sekolah mungkin harus menerapkan ide yang ada di dalam pikiran saya gitu. Jadi kenapa kegiatan ini? Karena bertujuan untuk menemukan prestasi-prestasi yang ada di anak-anak bangsa Indonesia gitu, supaya go internasional gitu. Itu sih tujuan dari kegiatan nomor 3 ini. Jadi dalam ini tidak ada yang membeda-bedakan antara bakat perempuan maupun bakat laki-laki. Jadi semua kesetaraan gender, semuanya bisa menjadi responsif gender. Dan itu aja dari saya. Nah teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Itu aja ya dari kesimpulan dari konten ini. Ingin menjelaskan betapa pentingnya kesetaraan gender dalam kegiatan saya mungkin sebagai kepala sekolah suatu saat nanti. Doakan semuanya, amin. Dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada koreksi dalam salah hal kata atau salah isi materi, silahkan komentar di bawah. Oke. Dan selamat siang semuanya, sampai jumpa kembali, see you di next konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah.